Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi F kombinasi. Nah, sebelum kita membahas apa itu pengertian kombinasi, jadi di sini ada sedikit wacana yang mengarahkan ke pengertian kombinasi. Nah, jadi di suatu sekolah akan menerima akan mengirimkan dua siswa untuk mengikuti perlombaan catur. Ada 4 siswa yang mengisi seleksi, yaitu Evan, Lili, Dedi, dan Amanda. Nah, susunan siswa yang mewakili sekolah tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang mulai dari Evan, Lili, Evan, Amanda, Lili, Amanda, yang terakhir Amanda, Dedi. Nah, kalau kita lihat, nah dari susunan siswa ini kan tidak berurutan. Nah, ya, artinya contohnya seperti ini nih. Susunan yang pertama di sini ada Evan, Lili, kemudian juga ada Lili, Evan. Sesungguhnya ini kan adalah sama ya, dua orang, yaitu Evan dan Lili. Nah, berarti permasalahan di atas urutannya tidak diperhatikan. Nah, kemudian apa itu kombinasi dengan wacana ini? Ya. Jadi kombinasi ini merupakan penyusunan elemen-elemen yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Dia acak terserah dengan siapa ya. Dia tidak diperhatikan masalah urutannya. Nah, kebalikan pula dengan permutasi kombinasi ini. Kalau dia permutasi, untuk penyusunan elemen-elemen yang berbeda, dia memperhatikan urutan. Tetapi kalau kombinasi tidak, dia tidak memperhatikan urutannya. Bebas secara acak di sini. Terserah dengan siapa di sini pasangannya. Ya. Jadi kombinasi itu merupakan cara penyusunan elemen-elemen yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Itu disebut dengan kombinasi. Ini dia. Kemudian kombinasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kombinasi K elemen dari N elemen yang berbeda. Nah, kombinasi K elemen dari N elemen yang berbeda itu ya disimbolkan seperti ini. Ini sama, bacanya sama nih, tapi simbolnya seperti ini boleh ya. Yang seperti ini juga bisa. Bacanya kombinasi K elemen dari N elemen. Ini juga nih sama, kombinasi K elemen dari N elemen. Atau yang seperti ini, kombinasi K elemen dari N elemen, didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk kombinasi K elemen dari N elemen yang berbeda, bentuk dari definisinya seperti ini. Kombinasi K elemen dari N elemen yang berbeda sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial dikali dengan K faktorial, di mana N dan K ini merupakan elemen bilangan asli. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal ini juga ada di buku siswa-siswi semua. Nah, contoh soal yang pertama atau yang A, pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 9 soal di antara 15 soal yang ada. Berapa banyak pilihan soal yang dapat dikerjakan oleh pelamar tersebut? Nah, jadi kita di sini kan tidak dipermasalahkan bahwasanya seorang pegawai itu harus mengerjakan soalnya secara berurutan ya. Harus misal dari soal 1 2 3 4 5 6 7 ya, harus berurutan. Kan tidak diatur di soal ini. Maka karena ini tidak diatur, maka ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan kombinasi ya. Ya. Ya, ini. Nah, jadi 9 soal yang dikerjakan ini terserah. Mulai dari nomor berapa? Mau nomor 2, nomor 8, nomor 15, nomor 14, atau nanti kembali ke nomor 1. Yang terpenting jumlah soal yang dikerjakan adalah 9 soal. Urutannya tidak diperhatikan di sini, maka kita bisa gunakan kombinasi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kombinasi 9 elemen dari 15 elemen itu sama dengan 15 faktorial per ya. Di sini K-nya 9, N-nya 15 ya. Lihat di sini contohnya nih. Nih. K bacanya kombinasi K elemen dari N elemen ya. K-nya 9,
kemudian N-nya 15. Jumlah soalnya seluruhnya kan 15 seharusnya. Seperti itu. Nah, sama dengan 15 faktorial per dalam kurung 15 dikurang 9 faktorial dikali 9 faktorial. Nah, sama dengan 15 faktorialnya tetap per. Nah, 15 dikurang 9 itu 6 faktorial dikali 9 faktorial. Ya, sama dengan 15 faktorial itu kan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9. Kenapa dibatasi hanya sampai 9 faktorial di sini? Karena nanti bakalan dibagi dengan 9 faktorial. Ya. Nah, hasil pengurangan tadi kan 15 dikurang 9 6 faktorial. Kemudian dikali dengan 9 faktorial di sini. Nah, karena ini 9 faktorial per 9 faktorial ini bisa kita sederhanakan dengan cara dihapus di sini atau dicoret. Sama-sama dicoret, maka nilainya 0 atau habis ya, habis dibagi 9 faktorial per 9 faktorial. Oke. Nah, sama dengan, maka karena ini sudah sama-sama dicoret, maka tinggal yang di atas ini 15 dikali 14 ya sampai dikali dengan 10 faktorial nanti. Terus cukup sampai dikali 10. Nah, kemudian nanti kita operasikan yang 6 faktorialnya. Maka di sini sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10. Kemudian yang 6 faktorial artinya kan dibagi dengan 6 faktorial. Maka 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jumlahnya untuk yang di atas itu 3.603.600 per 720, maka hasilnya 5.005. Jadi banyaknya cara pemilihan yang dapat dilakukan adalah 5.005 cara. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng yang berwarna biru dan 8 kelereng yang berwarna putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus, berapa banyak cara untuk memperoleh 2 kelereng biru dan 2 kelereng putih, ya? Nah, pengambilan 2 kelereng biru dan dari 6 kelereng biru yang ada merupakan kombinasi 2 elemen dari 6 elemen, ya. Artinya jumlahnya 6 kelereng berwarna birunya, kemudian diminta ini kan diambil 2. Maka K-nya 2, N-nya 6. Nah, maka di sini kombinasi 2 elemen dari 6 elemen sama dengan 6 faktorial per dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial dikali K faktorial, ya. Contoh definisi dari kombinasi tadi, ya. Ini kombinasi K elemen dari N elemen yang berbeda, ini dia. Berarti di sini, nah, kita operasikan lagi 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4. Kenapa cukup sampai dikali 4? Karena ini kita operasikan dulu 6 dikurang 2, maka hasilnya 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita coret, sama-sama kita coret, maka tinggal 6 dikali 5. Nah, 6 dikali 5 30. 2 faktorial 2 dikali 1, maka di sini per 2 dikali 1. Nah, 30 dibagi dengan 2 dapatnya 15. Kemudian untuk pengambilan 2 kelereng berwarna putih dari 8 kelereng putih. Nah, kan jumlahnya ini 8. Kemudian di soal diminta untuk mengambil 2 kelereng putih, maka berarti kombinasi 2 elemen dari 8 elemen yang berbeda di sini, jumlahnya kan 8 nih. Maka kombinasi dari 2 elemen dari 8 elemen yang berbeda sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6. Kenapa cukup sampai dikali 6? Lihat di sini. 8 dikurang 2 6 faktorial dikali 2 faktorial. 6 faktorial yang kita coret, sama-sama kita coret bagian baik di pembilang dan penyebutnya, maka tinggal 8 dikali 7 56, ya, sama dengan 56 per kemudian 2 faktorial yang ada, maka 2 dikali 1 berarti 56 dibagi dengan 2 hasilnya 28. Nah, jadi banyak cara untuk memperoleh 2 kelereng biru dan 2 kelereng putih adalah 15 dikali 28, maka hasilnya 420 cara. Kemudian yang kedua itu ada hubungan kombinasi dan binomial Newton. Nah, perhatikan penjabaran dalam kurung A ditambah B pangkat N sebagai berikut, ya.
Nah, yang pertama di sini ada dalam kurung A pangkat A ditambah B pangkat 0. Nah, jadi berapapun angkanya, kalau dia bentuknya seperti ini ya, A tambah B dalam kurung A tambah B pangkat 0 itu nilainya 1. Kemudian dalam kurung A ditambah B pangkat 1, maka bentuk dari penjabarannya sama dengan A ditambah B. Kemudian yang ketiga, dalam kurung A ditambah B pangkat 2 sama dengan, berarti ini dia A dikali ini pangkat 2 ya, maka hasil penjabarannya adalah nih A pangkat 2 ditambah 2 dikali A kali B ditambah B pangkat 2. Kemudian yang pangkat 3 nih, dalam kurung A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 dikali A pangkat 2 dikali B ditambah 3 dikali A dikali B pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini salah nih ya. Ini seharusnya pangkat 3 ya. Karena nilai daripada B-nya itu semakin jauh dia semakin bertambah atau meningkat. Kalau dia untuk A-nya semakin jauh dia semakin berkurang. Perhatikan ini A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1 ya. Ini dia A pangkat 2, A pangkat 1. Tuh dia. Untuk yang terakhir dalam kurung A ditambah B dalam kurung ya di sini pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4 dikali A pangkat 3 dikali B ditambah 6 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2 ditambah 4 dikali A dikali B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, perhatikan di sini. Jadi untuk yang A ini semakin panjang bentuk penjabarannya, dia semakin berkurang pangkatnya. Untuk yang B semakin panjang penjabarannya, dia semakin bertambah pangkatnya. Nih dia, perhatikan. Yang A mulai dari pangkat 4 berkurang lagi 1 menjadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Yang B ini dia mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, jadi kita amati koefisien perpangkatan daripada dalam kurung A ditambah B pangkat N. Nah, ternyata koefisien perpangkatannya berbentuk pola segitiga Pascal. Nah, jadi sebagai berikut. Nah, perhatikan, dimulai daripada 1. Nah, jadi kemudian 1 lagi di sini. Maka 1 ditambah 1 dapat 2 di sini. Nah, kemudian di sebelah kirinya dibuat 1 lagi, 1 ditambah 2, 3. Kemudian 2 ditambah 1, 3. Sama seperti ini ya. Ketika dia pangkatnya 3, ya, A pangkat 3, A-nya pangkat 3 di sini. Nah, maka ketika penjabarannya, maka dia berkurang ataupun menurun pangkatnya, maka menjadi pangkat 2 di sini ya. Jadi ini berbentuk segitiga Pascal. Kemudian notasi kombinasinya seperti ini. Kombinasi 0 elemen dari 0 elemen. Ini dia kombinasi dari ini ya. Dari 1 elemen dari 0 elemen. Nah, seperti itu. Sama seperti pada sama seperti ini dia nih. Sama pada kombinasi ke elemen dari n elemen. Nah, ini bentuknya seperti ini bisa ya. Jadi ini kombinasi 0 elemen dari 1 elemen. Yang ini kombinasi 0 elemen dari 2 elemen. Nah, ini kan kuncinya untuk yang A semakin panjang penjabarannya, maka pangkatnya semakin berkurang. Berbeda dengan yang B, semakin dia panjang penjabarannya semakin meningkat pangkatnya. Seperti itu. Ini prosesnya. Mulai dari ini dia ya. Yang pangkat 4 nih. Ini kan A pangkat 4 berarti di sini ditambah 4. Kemudian ditambah dengan 6 nih kan. Nah, ya. Kemudian kembali lagi ke 4.
Nih keempat. Oke, ini bentuk segitiga Pascalnya.